Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Ingat, antek-antek Zionis masuk dalam kantor kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam instansi kalian. Antek-antek Zionis masuk dalam kantor-kantor kalian. Nggak sembarangan, Pak. Wahabi di Malaysia dibubarkan. Di Indonesia kalau kita berdiam, mana Imam Majelis Ulama, mana Kementerian Agama, mana Kementerian Kominfo yang membiarkan Trans 7 menghina Nahdlatul Ulama. Oh, tengok lagi. Ini kan boleh publik. Ini ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan satu bungkus susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Fakta ya, fakta ya. Mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Nah, fakta nih. Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Namanya santri usia anak-anak yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesok untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesok itulah yang ngasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun saya termahal, yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya dikasih duit ya gak sih? Tapi gimana ya, dengan kasih awal pada kiai. Bener juga sih naratornya. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Kalau tidak merasa, ya nggak usah sakit hati. Kan tadi tuh ada gambar tuh diantaranya adalah kiai yang nerima amplop. Itu semua orang tahu. Itu semua orang tahu kan, itu udah kelihatan, itu videonya ada gitu kan, walaupun konteksnya nggak ada. Nah, karena konteksnya nggak ada, kasih pengetahuan supaya ada, bukan marah-marah. Justru kalau marah-marah itu menegaskan bahwa itu tuh memang benar-benar terjadi. Iya kan begitu. Jadi Pak Gus gini nih ceritanya ya, ada orang naik Rolls Royce, pembantunya banyak, asistennya banyak, aslinya banyak, orang kaya, buat akiknya banyak di sini, rekeningnya banyak. Gak mungkin dia tuh disebut fakir miskin. Gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin dia disebut fakir miskin. Nah, jadi kalau misalkan ada pondok pesantren, nerima amplop, santrinya jalan bebek, kemudian apa? Gak mungkin itu tuh disebut sebagai pesantren yang sangat unggul gitu. Itu bakal disebut sebagai pesantren feodal. Pasti disebut pesantren feodal. Jadi kalau misalkan kenampakannya sudah seperti itu, kemudian dinilai sama orang seperti itu, ya wajar. Kok marah? Marah tuh harusnya gini nih, pesantren itu tuh mencetak 10 orang paling kaya di Indonesia, semuanya dari pesantren itu. Itu nggak akan ada yang nyebut itu feodal, tuh nggak akan ada. Yakin.
yakin sok janjian gitu, nggak akan ada. Jadi ketika masyarakat melihat, ketika media menyorot dengan kamera, itu fakta yang seperti itu ada ini. Kalau memang ada konteks di belakang, silahkan jelaskan, silahkan klarifikasi. Tapi kalau nggak ada, nggak usah nyolot, nggak usah marah sampai menggerakkan. Ada alumni, ada himpunan alumni. Ada yang menggeruduk juga rumah anggota DPR gitu ya. Gara-gara pesantren Al-Khazini itu tidak boleh pakai APBN dan sebagainya, ya ampun. Ini menunjukkan justru pesantrennya sendiri yang sekarang itu sedang diambang ketidakpercayaan publik. Gus itu semakin tidak dipercaya sekarang. Dianggap di media-media itu dilecehkan, dipermalukan, dibully, diketawain, diejek. Dan yang diejeknya lebih parahnya lagi adalah dikaitkan dengan Islam. Itu kan, ya begitu. Jadi kami umat Islam gitu. Ya memang kami umat Islam, tapi jadi mereka tuh mengatasnamakan sebagai seluruh kaum muslimin atau bagian dari Islam. Padahal ajaran-ajaran yang ditampilkan di video itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau mau ajaran Islam, pertama ya, jalan jongkok di depan kiai atas nama adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu, zaman dulu tuh kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu, nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al-Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al-Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu, nggak pernah ada yang seperti itu. Mau Al-Halaj, mau Al-Biruni, mau siapa lagi, Ibnu Sina, nggak ada yang seperti itu. Tuh mana cari sejarahnya. Itu sebenarnya adalah ya orang-orang situ bikin ajaran sendiri. Nah yang paling buruk itu apa? Mengatasnamakan Islam. Oh gini tuh karena ajaran Islamnya begini. Nah itu padahal nggak ada. Makanya kalau misalkan itu benar-benar ajaran Islam, Qurannya mana, hadisnya mana. Di zaman Nabi tuh Nabi salam aja ada yang bungkuk cium aja ditahan kadang-kadang. Iya karena nggak usah apa ya, mensakralkan manusia. Yang disakralkan itu adalah ajaran. Itu orang-orang pesantren kan bilang, tapi kan kita takzim karena ilmunya banyak. Yang ilmunya banyak mustahil nyuruh orang berjalan jongkok di depan dia. Gak mungkin. Kalau ada orang yang nyuruh jalan jongkok di depan dia, itu bukan orang berilmu. Bukan.